Cilacap terkini, Husnul Khotimah Kiai Haji Muhyiddin Dahlan PA, mantan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, eksklusif program Jaga Indonesia. Masyarakat Kabupaten Cilacap merasa berduka dan kehilangan atas meninggalnya sosok pejuang Islam di Kabupaten Cilacap. Kiai Haji Muhyiddin Dahlan PA, mantan Kepala Kantor Kementerian Agama atau Departemen Agama Kabupaten Cilacap di usia yang ke-83 tahun, sosok pejuang agama Islam di Kabupaten Cilacap, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, Husnul Khotimah Kiai Haji Muhyiddin Dahlan PA. Nampak para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, mantan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Kiai Haji Imam Tobroni SAG MM, ikut hadir dalam upacara pemakaman penghormatan terakhir Kiai Haji Muhyiddin Dahlan PA, mantan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap atau Departemen Agama Kabupaten Cilacap. Eksklusif Jurnal Media. Almarhum meninggal hari Jumat sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Barat dan dimakamkan hari Sabtu 18 Juni 2022 di pemakaman keluarga Planjan, Desa Planjan, Kabupaten Cilacap. Eksklusif Jurnal Media. Qula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch you. Mendapatkan amanah dari pemerintah. Kemudian pasca pensiun beliau tidak berhenti untuk selalu memberikan kontribusi baik kepada warga masyarakat, pada pemerintah, terutama adalah untuk dakwah Islamiyah. Beliau pasca pensiun aktif di beberapa kegiatan. Di antaranya adalah beliau juga selaku penasihat Ikatan Persaudaraan Haji Kabupaten Cilacap. Dengan kesibukan beliau, dengan interaksi beliau, dengan begitu banyaknya waktu yang diluangkan untuk bermasyarakat, tentu kemawon di samping pasti ada manfaatnya, di sana sini adalah banyak kekurangannya. Beliau 17 Juni 2022, kemudian kirang langkung jam 21.45 Allah berkehendak untuk memanggil beliau sowan sak lami-laminipun. Tentu kemawon
bahwa almarhum selama gesangipun kadah kekiranganipun, kadah kekhilafanipun boten nyambung atas nama keluarga. Dalam kesempatan menika nyuwun ikhlase penggalih nggih menika supados kawula mewakili keluarga nyuwunaken pangampunten dumateng panjenengan rawuh. Kita enten kersa nggih ngapunten nggih. Kersa paring pangampunten nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun mbok pilih beliau hanya matur kalian Allah fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Beliau itu matur kalian Allah, ya Tuhan kami, kalau boleh diberi kesempatan saya hiduplah 1, 2, 3 tahun lagi. PR saya masih banyak. Tapi karena Allah sudah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak bisa apalagi sampai 1, 2, 3 bulan, 1 menit pun tidak. Ketika kemudian Allah mengabulkan permohonannya itu akan apa sebetulnya? Wa as-sadaqah, akan banyak sedekah. Insyaallah almarhum ketika di dalam membina karirnya. Kemudian ketika beliau diberikan kesempatan akan apa? Fa as-sadaqah, maka akan banyak sedekah. Akan apalagi? Wa aku minas sholihin, janji akan jadi anak yang akan menjadi orang yang soleh. Ini adalah azam beliau, cita-cita beliau. Maka mudah-mudahan didengarkan oleh keluarganya. Beliau mungkin sudah banyak sedekahnya, tapi barangkali masih kurang, maka bisa atas nama beliau diumrohkan, dihajikan, kemudian diinfakkan, disedekahkan, dijariahkan, diwakafkan atas nama beliau. Itu adalah harapan beliau. Kemudian yang kedua adalah beliau juga ingin menjadi orang yang soleh. Pesan beliau insya Allah nanti akan diteruskan oleh keluarganya, akan menjalin hubungan silaturahim dengan semua lapisan masyarakat, karena beliau adalah tokoh baik dari segi kemasyarakatan maupun di bidang keagamaan, sehingga ketika keluarganya bisa menjalin hubungan silaturahmi. Husnul khotimah nggih, husnul khotimah nggih, kebarakatuh surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para alim ulama, para sepuh lan sepuh, para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang kami muliakan. Wabil khusus wonten ngarsanipun Ibu Hajah Trilik Yati Muhaddin ingkang selaku sahibul musibah, ingkang tansah kula hormati. Para taziat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Senior kami, teladan kami, tokoh kami, almarhum Bapak Haji Muhaddin BH. Bagi kita kalangan kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, beliau adalah tokoh dan teladan yang kami sampai saat ini belum dapat menirunya, meneladani. Beliau menjadi kepala kantor Kementerian Agama relatif singkat, selama 2 tahun, pada tahun 1992 hingga 1994. Dan saya jadi CPNS melalui surat tugas yang ditugaskan oleh beliau. Saya tahun 1993 diangkat jadi CPNS. Tentu saya banyak catatan dan kantor Kementerian Agama banyak catatan atas prestasi yang telah ditorehkan oleh beliau, terutama hal yang menyangkut kebaikan-kebaikan baik untuk kalangan Kementerian Agama dan khusus umumnya untuk masyarakat luas. Beliau salah satu tokoh yang ikut berkontribusi mendirikan gedung BKM, Badan Kesejahteraan Masjid, yang ada di sebelah Masjid Agung yang sekarang menjadi Wisma Darussalam. Melalui ide, inovasi, gagasan yang dilakukan, berkolaborasi seluruh umat Islam, belum memiliki hasanah dan tinggalan monumental. Yang kedua, beliau bersama para tokoh
pemerintah daerah, dan salah satunya Pak Bupati almarhum Allahyarham Bapak Haji Muhammad Supardi untuk mendirikan Islamic Center yang ada di Selarang, merubah mindset kehidupan umat yang saat itu Selarang kelihatan adalah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Ini adalah salah satu prestasi torehan beliau. Yang ketiga, bersama para ulama, tokoh Islam di Kabupaten Cilacap merintis Rumah Sakit Islam Cilacap. Ini adalah salah satu tinggalan beliau bersama ulama dan umat Islam di Kabupaten Cilacap. Insya Allah banyak prestasi-prestasi lain, kebaikan-kebaikan lain yang beliau torehkan yang kita tidak mengerti, dan banyak catatan-catatan yang tersimpan dan kita tidak tahu. Untuk itu tentu saya dan kita semua selaku orang yang meneruskan perjuangan beliau ini punya harapan kebaikan-kebaikan beliau ini terus dapat kita wujudkan, khususnya bagi para keluarganya, ahli waris yang ditinggalkan. Semangat dan motivasi beliau untuk menebar kebaikan tidak pernah berhenti sampai akhir hayat. Kemarin sore kami beserta seluruh jajaran pejabat Kementerian Agama sowan bersilaturahim kepada beliau untuk ikut mendoakan, seolah-olah dari lesannya akan keluar banyak pesan-pesan yang akan disampaikan untuk kita semua. Hanya ketika kita berdoa, beliau hanya bisa mengucapkan amin, amin, amin. Dan semalam akhirnya beliau dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tentu kita semua, khususnya keluarga besar Kementerian Agama, merasa kehilangan atas kepergian. Kita merasa ditinggalkan sebagai seorang teladan, tokoh yang telah banyak memberikan contoh dan teladan kepada kita semua. Tapi tentu kita tidak bisa menghentikan semua, karena Allah sudah memiliki takdirnya, sudah menjadi qadarnya, sehingga beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir tentu mari kita bersama doakan atas wasilah kebaikan-kebaikan yang beliau torehkan, beliau lakukan ini akan menjadi amal soleh, amal jariah yang esok akan beliau petik. Saat kami kemarin berkunjung, semangatnya masih sangat luar biasa untuk turut membimbing masyarakat dan meneruskan perjuangan-perjuangan yang almarhum selama ini telah dia lakukan. Itu yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, para takzin, takziah, selamat jalan guru kami, teladan kami, selamat jalan saudara kami. Insya Allah beliau husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Pak Muslim. Pak Muslim, takziah siapa ini? Beliau tokoh panutan umat Muslim di Kabupaten Cilacap. Saya Pak Kiai Haji Muhyiddin Dahlan, mantan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Ya, Pak Muslim mengenal sosok beliau seperti apa, Pak? Saya mengenal baik sosok beliau. Beliau adalah seorang pejuang yang banyak menciptakan inovasi perjuangan terhadap umat Islam di Kabupaten Cilacap. Salah satunya adalah Islamic Center, kemudian ada Rumah Sakit Islam, kemudian ada BKM, adalah atas prakarsa beliau. Ya, Pak, sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Cilacap, Pak, untuk permohonan maaf dan seterusnya, Pak. Ya, kita berharap bahwa umat Islam Kabupaten Cilacap, khususnya dan warga Kabupaten Cilacap pada umumnya, pertama mendoakan beliau almarhumlah Bapak Kiai Haji Muhyiddin Dahlan, semoga diterima segala amal baiknya dan dimaafkan atas segala kesalahan dan dosanya, dan kemudian kita mendoakan mudah-mudahan kita semua yang ditinggalkan juga dapat meneladani dan mengikuti meneruskan perjuangan beliau. Oke Pak, terima kasih Pak Jurnal.